Rekan sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menyampaikan mengenai informasi berkenaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 yang tentunya ini tentang pakaian dinas ya, pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Jadi sudah diatur mengenai pakaian dinas yang terbaru untuk aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Jadi Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan peraturan menteri ini per tanggal 25 Juli tahun 2024. Jadi bunyinya untuk aparatur sipil negara nanti kita bahas. Sekarang kita merujuk pada peraturan ini, menimbang bahwasanya pakaian dinas ini merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa aparatur sipil negara, sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah itu perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keragaman dan ketertiban. Jadi diatur agar seragam dan tertib. Undang-undangnya nomor 10 tahun 2024 ya, per 25 Juli 2024. Jadi disebutkan langsung saja, nanti bisa di-download peraturan menteri ini di link deskripsi video. Di bab 1 dijelaskan tentang ketentuan umum bahwasanya nomor 1 pasal 1 ayat 1, pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan. Jadi disebutkan di nomor 1. Nomor 2, pakaian dinas harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. Itu dijelaskan. Selanjutnya langsung kita merujuk di di ayat 8 ya, pasal 1 ayat 8. Di sini dijelaskan siapa sebenarnya aparatur sipil negara sesuai peraturan menteri ini. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi di sini dijelaskan yang menjadi aparatur sipil negara atau ASN ini adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jelas ya, PNS dan P3K. Selanjutnya di pasal 2 ASN 1, di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah wajib memakai pakaian dinas dan atribut berdasarkan peraturan menteri ini. Yang keduanya, penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Ini di pasal 2 ayat 1 dan 2. Langsung kita ke bab 2. Mengenai pakaian dinas aparatur sipil negara, dijelaskan pada pasal 3 ayat 1, jenis pakaian dinas ASN di lingkungan kementerian itu meliputi A. Pakaian dinas harian, B. Pakaian dinas harian penyelenggara urusan tertentu, dan selanjutnya ya, bisa dibaca nanti. Yang B, jenis pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi meliputi, disebutkan lagi, A. Pakaian dinas harian, B. Pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu, dan selanjutnya. Yang ketiga, jenis pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota meliputi A. Pakaian dinas, B. Dinas harian ya, B. Pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu, dan selanjutnya. Jadi merujuk pada pada pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 itu dijelaskan bahwasanya ada 3 ya jenis pakaian dinas ASN di lingkungan kementerian, kemudian yang kedua di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kemudian pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota. Dijelaskan juga di pasal 4. Nah, pasal 4, pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ya, yang tadi ayat 1 huruf A, ayat 1 huruf A, kemudian ayat 2 huruf A dan ayat 3 huruf A terdiri atas A. Pakaian dinas harian kaki. Yang B. Pakaian dinas harian kemeja putih. C. Pakaian dinas harian batik, garing tenun, garing lurik, atau pakaian khas daerah. Jadi ada 3 pakaian dinas harian itu.
pakaian dinas harian kaki, pakaian dinas harian kemeja putih, dan pakaian dinas harian batik dan tenun atau lurik atau pakaian khas daerah. Lalu ketentuannya bagaimana? Di pasal 5 dijelaskan. Ayat 1, pakaian dinas harian kaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas A. Pakaian dinas harian kaki, kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi media, staf khusus menteri, dan pejabat pimpinan tinggi Pratama. B. Pakaian dinas harian kaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. Jelas ya. Kemudian pakaian dinas harian kaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan pada hari Senin dan Selasa. Jadi pakaian kuning kaki ini dipakai pada hari Senin dan Selasa. Yang ketiga, penggunaan pakaian dinas harian kaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana. Jadi rapi ya, aturannya jelas. Mengenai jenis dan model untuk selanjutnya bisa dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kemudian di pasal 6, kalau tadi kuning kaki, di pasal 6 ini menyebutkan ayat 1, pakaian dinas harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas A. Pakaian dinas harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi media, staf khusus menteri, dan pejabat pimpinan tinggi Pratama. Dan yang B, pakaian dinas harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. Pakaian dinas, ini yang nomor 2, harian kemeja putih dengan lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara-acara resmi. Ketiga, penggunaan pakaian dinas harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana. Keempat, pakaian dinas harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu. Jadi pengenaan pakaian ini dipakai dinas harian pada hari Rabu ya untuk kemeja putih. Jenis dan modelnya bisa dilihat pada surat lampiran keputusan ini. Kemudian di pasal 7 mengenai pakaian yang ketiga dijelaskan mengenai pakaian dinas harian batik garing tenun atau lurik sebagaimana dimaksud dalam huruf 4 huruf C digunakan oleh ASN kementerian dan pemerintah daerah pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. Kemudian kedua, pakaian dinas khas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan. Yang ketiga, penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kepala daerah. Ini mengenai pakaian dinas harian yang harus digunakan oleh ASN ya, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Muhammad Tito Karnavian pertanggal 25 Juli 2024. Jadi surat edaran ini semoga sudah sampai ke daerah masing-masing, ke dinas, dan kemudian BKD dapat berkoordinasi sehingga keseragaman bisa kita laksanakan di saat melaksanakan dinas harian. Jadi tanggal 25 Juli 2024 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. Untuk lampirannya bisa kita lihat, ini contoh pakaian dinas harian kaki prianya. Kemudian yang kedua di sini ada harian kaki wanita seperti ini. Kemudian ada juga yang berhijab, harian kaki wanita yang berhijab. Selanjutnya untuk ibu-ibu yang hamil, dinas harian kaki wanita ibu hamil seperti ini. Selanjutnya ini yang berhijab, ibu hamil yang berhijab, dan pakaian putihnya
Seperti ini, model dan jenis, model dan spesifikasi pakaian dinas harian kemeja putih bagi pria. Yang untuk perempuannya yang berhijab seperti ini, bisa kita pedomani nanti surat edaran peraturan menteri ini. Ini yang kemeja putih wanita yang tidak berhijab. Ini yang berhijab untuk ibu hamil. Ini yang kemeja putih untuk wanita hamil yang tidak berhijab. Bisa disesuaikan Bapak Ibu. Baik, kita merujuk pada peraturan menteri, jelas ya untuk keseragaman ini semua. Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan nomor 10 tahun 2024 sebagai pedoman kita dalam melaksanakan mengimplementasikan pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Demikian informasinya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.